Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mungkin ini ya menjelang siang, teman-teman mahasiswa sekalian gitu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, gitu kita masih dapat diberikan kesempatan untuk melakukan sesi perkuliahan ya, walaupun mungkin secara daring begitu ataupun virtual, yaitu pada kesempatan kali ini, pada sesi ataupun pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu tentang teori organisasi ya. Jika sebelumnya kita sudah membahas gitu tentang konsep-konsep dasar ataupun ruang lingkup dari manajemen, kemudian eh, sejarah perkembangannya begitu hingga filsafat manajemennya begitu. Kemudian pastinya sebelum kita beranjak atau membahas lebih jauh gitu tentang manajemen dan juga kaitan ataupun hal-hal lain gitu yang terkait tentang manajemen, pasti kita harus tahu bahwasanya manajemen itu pasti berkaitan dengan suatu organisasi. Nah, maka pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai teori organisasi. Oke. Apa sih itu yang dimaksud dengan organisasi? Apa maksud dari organisasi? Jika kita lihat di sini, yaitu dari gambar ini ya, kita lihat di sini ada tujuan nih, ada tujuan, kemudian ada struktur, kemudian ada orangnya, ya kan? Nah, di sini ada elemen-elemen ataupun karakteristik yang mencakup pada suatu organisasi nih. Ada orang, ya kan? Pastinya orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian pasti ada tujuannya, apa sih tujuan dari organisasi itu, ya kan? Kemudian ada struktur yang ada di dalam cakupan pada suatu organisasi tersebut. Jadi tiga elemen ini ataupun tiga karakteristik ini yang mencakup yang harus ada dalam suatu organisasi. Sehingga dapat kita artikan bahwasanya organisasi itu adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu yang spesifik ya. Jadi dari ketiga elemen ini atau ketiga karakteristik ini dapat kita ketahui bahwasanya organisasi itu adalah kumpulan dua orang. Jadi bukan hanya terdiri dari satu orang saja, ya kan? Ya pastinya di situ ada dua orang atau bahkan lebih gitu kan. Nah, yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur. Jadi ada namanya strukturalnya. Siapa saja yang berperan dalam bagian ini, siapa saja yang bertanggung jawab dalam unit ini atau bagian ini begitu. Kemudian untuk apa sih gitu kan? Untuk mencapai tujuan tertentu yang spesifik. Pastinya tujuan di sini, tujuan dari organisasi itu pun bermacam-macam gitu kan. Tergantung pada bentuk dari organisasi tersebut. Misalkan organisasi tersebut organisasi yang bergerak dalam suatu usaha atau bisnis yang pastinya tujuannya di situ untuk menciptakan keuntungan, ya kan, untuk menciptakan suatu profit tertentu begitu. Berbeda dengan organisasi yang dia hanya untuk menghasilkan suatu kegiatan yang mencapai kemanfaatan saja gitu, hanya untuk menciptakan benefit saja, itu berbeda begitu. Jadi persepsinya ataupun tujuannya pun juga berbeda, tergantung pada bentuk organisasinya gitu. Nah, jadi maka dari ketiga elemen ini pun harus ada gitu dalam cakupan suatu organisasi. Ada orang-orangnya yang berkecimpung di dalamnya, entah itu dua orang ataupun lebih, pastinya banyak di situ ya kan. Kemudian ada strukturalnya. Nah, ada peran dan fungsinya, apa saja tanggung jawabnya. Kemudian ada juga tujuannya. Tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi apa sih? Ya kan, kembali lagi pada bentuk organisasi. Jadi berbeda-beda. Maka tiga elemen ini atau tiga karakteristik ini harus ada dalam suatu organisasi. Dan itu merupakan hal yang sangat penting hingga kita bisa memahami bersama bahwasanya organisasi itu kumpulan dari orang-orang yang ada strukturalnya, kemudian pastinya di situ
ingin mencapai tujuan tertentu yang pastinya lebih spesifik. Oke. Selanjutnya, nah, maka unsur apa saja sih yang membentuk suatu organisasi? Maka di sini ada 6 unsur yang menjadi elemen penting untuk membentuk suatu organisasi, yaitu keenam ini adalah yang pertama pastinya, yaitu terdiri dari sekelompok orang. Ya kan, kembali lagi bahwasanya organisasi itu karakteristiknya itu terdiri dari beberapa orang. Ya kan, pastinya di sini bisa membentuk suatu organisasi, bisa dikatakan suatu organisasi jika dia terdiri dari sekelompok orang. Oke, selanjutnya memiliki tujuan yang jelas. Ya, pastinya ya kan tidak mungkin suatu organisasi itu diciptakan, dibuat tanpa adanya tujuan. Maka tujuannya di sini pun juga harus jelas, ingin kemana, arahnya kemana, ingin mencapai apa, ya kan. Nah, kemudian adanya kerjasama. Nah, dari sekelompok orang itu tadi, pastinya di sini harus ada kerjasama. Untuk apa? Mencapai tujuannya. Nah, kemudian yang keempat apa? Yaitu adanya peraturan atau undang-undang. Dalam artian peraturan di sini yaitu regulasi yang diciptakan atau yang dibuat oleh organisasi tersebut. Tata aturan ataupun standar operasional pelaksanaan dari suatu organisasi itu penting gitu. Jadi agar bisa mencapai pada tujuan yang diinginkan tadi begitu. Kemudian yang kelima, memiliki tempat yang pastinya ya kan, jika dibentuk suatu organisasi pasti harus ada tempat ataupun lokasi yang mana di situ sebagai wadah ataupun alat untuk bisa berkoordinasi dalam suatu organisasi. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu memiliki modal, ya kan, pasti dibutuhkan namanya modal untuk mencapai suatu tujuan itu. Pastinya di situ ada modal terlebih dahulu. Apakah kita ini bergerak dalam suatu tujuan untuk menciptakan keuntungan, ya kan pastinya butuh modal. Berapa nanti yang akan kita capai setiap bulannya, misalkan untuk target keuntungan yang ingin dicapai di situ jelas gitu kan. Jadi dari modal itu maka kita bisa menghitung berapa sih keuntungan yang sudah didapat dengan periode tertentu. Maka ini merupakan 6 unsur pembentuk dari organisasi yang perlu dipahami bersama, yang perlu diketahui bahwasanya tidak semata-mata organisasi itu bisa muncul dengan sendirinya, ya kan? Dan pasti ada dorongan dari unsur-unsur yang mana memang elemen ini ataupun unsur ini sangat penting untuk dimiliki sebelum terbentuk dari suatu organisasi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu mengenai tadi ya, jika berkaitan dengan tujuan gitu kan, pasti organisasi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung pada bentuk organisasinya. Tetapi kita harus paham bersama bahwasanya ada hierarki tujuan dalam organisasi yang menjadi pokok atas tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Mungkin di sini hierarki yang paling bawah yaitu berkaitan dengan tujuan individu. Ya kan, karena dalam suatu organisasi itu mencakup berbagai orang, ya kan, entah itu 2 orang ataupun lebih, pastinya di situ setiap orang atau masing-masing dari individu memiliki tujuan. Baru setelah itu naik nih, ya kan, meningkat lagi dari tujuan individu, mereka memiliki tujuan kesatuan. Nah, apa yang ingin dicapai dari kesatuan ini? Ya kan? Baru setelah itu mencapai pada tingkat tujuan kelompok. Nah, dalam artian kelompok apa? Mungkin kelompok-kelompok tertentu, ya kan? Kelompok tertentu yang ada dalam suatu organisasi. Baru setelah itu naik lagi menuju pada tujuan bagian. Nah, dari setiap organisasi ini pasti memiliki bagian-bagian tertentu, ya kan? Entah itu misalkan bagian atau divisi atau unit bagian sumber daya manusia atau pengelolaan tenaga kerja, kemudian ada bagian operasional, kemudian ada bagian keuangan. Nah, dari berbagai bagian atau dari berbagai divisi itu, maka muncul atau bisa menciptakan tujuan pokok, tujuan yang diinginkan, tujuan utama dari suatu organisasi. Nah, berasal dari tujuan individu hingga tujuan pokok ini memiliki
tujuan yang beraneka ragam hingga menciptakan suatu tujuan pokok ini sangat penting di sini. Hierarki tujuan dalam suatu organisasi yang berasal dari atau yang berawal dari adanya tujuan individu. Setiap masing-masing individu apa sih tujuannya gitu kan? Tujuannya pastinya jika dia di bagian operasional, pasti bagaimana bisa menciptakan kinerja yang baik. Di bagian sumber daya manusia atau personalia, pasti bagaimana bisa menciptakan atau menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Entah itu dari pengelolaannya, dari penerimaan atau perekrutan sumber daya, hingga bisa menciptakan pelatihan atau menunjang kinerja tenaga kerja. Nah, itulah kemudian dari berbagai bagian itu muncullah tujuan pokok hingga tercipta tujuan organisasi sesungguhnya yang diinginkan. Nah, kemudian setelah kita paham tentang tujuan-tujuan itu, ya kan, tentang apa sih yang dimaksud tentang organisasi, apa itu organisasi, apa sih yang dimaksud dengan tujuannya, tujuan apa saja gitu kan. Kemudian di sini ada beberapa teori-teori tentang organisasi. Dari teori klasik hingga modern, yaitu ada teori klasik, teori neoklasik, kemudian teori modern. Teori klasik sendiri yaitu teori klasik menekankan pada rasionalitas struktur dan berbagai spesialisasi, ya kan? Jadi menekankan atas dasar rasionalitas struktur dan berbagai spesialisasi. Kemudian teori klasik memandang bahwasanya pekerja itu sebagai manusia ekonomi atau dianggap manusia yang bekerja tersebut semata-mata didorong oleh rangsangan ekonomi. Jadi adanya tujuan suatu organisasi itu karena tadi adanya tujuan individu. Setiap individu memiliki tujuan tertentu, ya kan? Mereka bekerja, ya kan, mungkin ingin motifnya atau kebutuhannya itu beraneka ragam karena ada dorongan, karena memang mereka butuh gitu kan, karena mereka membutuhkan imbal baliknya mungkin berupa upah ataupun gaji. Nah, itu dari konsep teori klasik yang masih mendasar gitu kan. Kemudian berdasarkan teori neoklasik, yaitu teori neoklasik memandang organisasi sebagai pengelompokan orang-orang dengan tujuan umum, yaitu setiap manusia berbeda dan manajemen harus berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi perlu dipahami bahwasanya bukan berarti dalam satu perusahaan itu orangnya memiliki tipikal atau perilaku yang sama, memiliki kinerja yang sama, tidak. Ya kan, manajemen pun dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan harus memahami keberaneka-ragaman, ketidaksamaan tersebut, maka perlu partisipasi aktif dari seorang manajemen itu tentang bagaimana memberlakukan atau berperilaku kepada masing-masing tenaga kerja tersebut. Nah, karena memang setiap tenaga kerja atau setiap manusia saja berbeda, pasti tingkat kinerjanya pun juga berbeda. Nah, kemudian teori klasik ini menekankan pada aspek psikologis dan sosial dari pekerja. Jadi perlu dimasukkan di situ aspek-aspek kemanusiaan, aspek-aspek perilaku, pasti ada psikologisnya. Jadi tidak memandang bahwasanya seorang tenaga kerja itu hanya semata-mata bagaimana mereka bisa menciptakan kinerja, ya kan? Jadi hanya semata-mata menganggap mereka itu hanya sebagai bahan bakar dalam suatu mesin gitu kan, bagaimana menciptakan kinerja, bagaimana menciptakan efisiensi. Tidak hanya itu, tetapi dimasukkanlah di sini konsep-konsep atau aspek-aspek tentang kemanusiaan, yaitu entah itu psikologi, sikap, perilaku, hingga bagaimana aspek sosial dari para pekerja tersebut gitu. Kemudian selanjutnya pada teori modern. Nah, teori modern ini mengembangkan semua unsur organisasi dan kepraktisan komponennya. Teori modern menekankan pada aspek-aspek kedinamisan, multidimensional, multimotivasi, dan multidisipliner. Nah, jadi mungkin karena dari perspektif klasik, neoklasik yang mereka mungkin beraneka ragam pendapatnya atau konsepnya, ya kan, pada teori modern ini dikemas, ya kan, bahwasanya semua unsur dalam organisasi itu perlu dibuat lebih ringkas atau lebih praktis, ya kan, dimana butuh namanya aspek-aspek kedinamisan. Semuanya itu harus bisa disesuaikan dengan keadaan yang berkembang saat ini. Semuanya harus bisa disesuaikan dengan
lingkungan saat ini, bagaimana perkembangan yang ada ya kan, pola persaingan perusahaan bagaimana. Nah, itu harus dilihat bahwasanya semuanya harus tetap bergerak dengan cepat gitu. Kemudian multidimensional, multimotivasi dan multidisipliner, bahwasanya butuh semuanya itu ada keanekaragaman itu perlu diketahui dan harus diterapkan. Jadi jangan sampai suatu perusahaan tertinggal atau suatu organisasi tertinggal karena tidak menerapkan adanya kedinamisan ini begitu. Nah, itulah pandangan dari berbagai teori mengenai suatu organisasi dari perspektif teori klasik, neoklasik hingga teori modern yang berkembang saat ini gitu. Kemudian kaitannya dengan organisasi, maka apa saja sih bentuk-bentuk dari organisasi ini? Ya kan berbagai macam bentuk organisasi ini. Mungkin di sini ada 4 ya berkaitan dengan bentuk organisasi. Yang pertama organisasi line, kemudian organisasi line dan staff, kemudian ketiga ada organisasi fungsional, dan keempat yaitu organisasi kepanitiaan. Jadi bentuk-bentuk organisasi ini mungkin dapat diterapkan hanya di beberapa sektor, mungkin bisa diterapkan di semua sektor, begitu kan? Jika kita lihat di sini, yaitu organisasi lain. Organisasi lain ini mungkin lebih tepatnya yaitu ini ya, ke bentuk organisasi yang kaitannya tentang militer, ya kan? Di situ ada organisasi militer itu komandan atau pimpinannya mungkin hanya satu begitu. Dia harus menurut atau mendengarkan apa kata dari komandannya seperti itu, dan semuanya bersifat otoriter. Nah, itu disebut organisasi lain. Jadi yang paling sederhana bahwasanya semuanya hanya berkaitan atau kebijakan itu dari satu orang gitu. Kemudian organisasi lain dan staff. Mungkin ini bisa diterapkan di berbagai bentuk perusahaan, ya kan? Di mana di situ ada pimpinan, ada manajer, ya kan? Kemudian turun ke bawah ada supervisor, kemudian ada anggota atau karyawan yang dari tingkat bawah begitu. Jadi ini bisa diterapkan di berbagai sektor perusahaan gitu. Kemudian organisasi fungsional, mungkin organisasi fungsional ini lebih kepada aspek keahlian gitu ya. Jadi misalkan dia ahli di bidang menjahit, ya pasti dia ditempatkan di sektor itu gitu. Kemudian ada yang ahli di bagian produksi ataupun di bagian mungkin pengemasan, ya kan. Nah, jadi berdasarkan keahlian atau keterampilan itu maka dia ditempatkan di sektor itu begitu. Nah, maka mungkin kebanyakan ini di perusahaan tekstil atau di perusahaan atau mungkin di pabrik-pabrik yang memang di situ ada berbagai bagian tetapi membutuhkan keahlian khusus gitu. Kemudian selanjutnya ada organisasi kepanitiaan. Mungkin kita sudah paham ya. Ini bisa diterapkan mungkin tidak berbentuk perusahaan begitu, tapi ini dalam sektor kepanitiaan yang memang tujuannya yaitu untuk apa? Untuk menciptakan bagaimana acara ataupun kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik gitu kan. Dari situlah bisa diambil evaluasinya. Nah, maka inilah bentuk-bentuk dari organisasi tersebut. Setelah ini kita bahas satu persatu dari bentuk organisasi. Nah, untuk organisasi yang pertama, yaitu mengenai organisasi lainnya. Organisasi lain ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan adanya atau bentuk sederhana dari suatu organisasi, jadi hanya ada satu pimpinan, kemudian yang lain sebagai bawahan gitu. Jadi semuanya harus merujuk pada satu orang atau merujuk pada satu perintah begitu. Nah, kelebihannya apa dari organisasi lain ini? Yaitu adanya kesatuan kepemimpinan terjamin yang pastinya semuanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemimpin gitu kan. Maka dia sebagai atau orang yang berperan sebagai pemimpin pasti dia pun bisa memberikan konsep atau perintah yang sesuai begitu. Kemudian garis pimpinan berjalan secara tegas karena pimpinan langsung berhubungan dengan bawahan tadi. Tidak ada kaitannya dengan orang yang lain atau mungkin di bawah pimpinan itu ada orang lain yang mengelola bawahan yang lain, tidak, karena dia
hanya pimpinan, kemudian langsung berhubungan dengan bawahan, di situ tidak ada garis yang lain, maka pasti di situ sudah yakin bahwasanya apa yang disampaikan oleh pimpinan itu benar adanya gitu. Jadi semuanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan. Kemudian selanjutnya proses pengambilan keputusan secara tepat. Nah, jadi pastinya tidak ada di sini namanya diskusi ataupun mungkin konsep musyawarah dalam kebijakan itu tidak ada. Jadi pengambilan keputusan ya dari pimpinan itu begitu. Kemudian rasa solidaritas tinggi karena memang berkaitan antara pimpinan dengan bawahan langsung, di situ tercipta solidaritas yang tinggi. Kemudian penyampaian informasi cepat, ya, tidak adanya penyaluran mungkin antar divisi atau antar unit, karena secara langsung dari pimpinan ke bawahan pastinya penyampaian informasi di sini sangat cepat. Kemudian memungkinkan manajer lebih terlatih, ya kan, pastinya karena berhubungan dengan skill ya atau keterampilan dia dalam memimpin. Yang memimpin hanya dia saja gitu. Pastinya di situ dia sudah terbiasa untuk memimpin, bagaimana memberikan kebijakan, bagaimana mengelola tanggung jawabnya, itu pasti sudah terlatih di situ. Kemudian hubungan kekuasaan jelas. Sudah jelas yang memimpin hanya dia. Ya kan, tidak ada pimpinan yang lain ataupun tidak ada komandan yang lain, tidak ada pengelola yang lain gitu kan. Jadi semuanya sudah jelas dari atasan ke bawahan, dari yang paling bawah atau tenaga paling bawah itu hanya mendengarkan seorang pemimpin. Begitu. Itu mungkin untuk kelebihannya. Selanjutnya kita lihat di sini kekurangannya. Nah, ada beberapa kekurangan nih dari berbagai perspektif kelebihan itu, tetapi ada kekurangan di sini. Yaitu apa? Yaitu seluruh organisasi sangat bergantung dengan satu orang. Nah, pastinya karena hanya ada pemimpin gitu kan. Kemudian kecenderungan pimpinan bertindak secara otoriter. Pastinya sesuai apa yang dia inginkan, kebijakan yang dia berlakukan, ya kan. Pastinya semuanya harus mendengarkan apa yang dia sampaikan, kebijakan apa yang dibuat, ya kan. Kemudian kesempatan bawahan untuk berkembang sangat susah. Ya pastinya karena hanya ada posisi di sini sebagai pimpinan dan bawahan, pastinya ketika dia ada di bawah belum tentu diberikan kesempatan untuk menjadi pimpinan. Pasti prosesnya sangat lambat. Nah, kemudian selanjutnya penyelesaian masalah lebih lama. Karena dipikirkan satu orang saja yang memikirkan, yang memberikan kebijakan, yang berwenang untuk memberikan atau menyelesaikan masalah hanya pimpinan, pastinya di sini proses untuk penyelesaian masalah pun menjadi lebih lama begitu. Kemudian anggota atau bawahan kurang aktif, kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena tidak ada dorongan untuk naik pada level jabatan yang lebih tinggi karena levelnya hanya bawahan dan pimpinan gitu kan. Jadi mau nggak mau, mau tidak mau, dia hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan. Ketika ada wewenang A, semuanya harus menjalankan, ya kan? Tidak boleh tidak, dan mungkin tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kreativitasnya ataupun bisa berperan aktif dalam pengonsepan atau berperan aktif dalam kebijakan, tidak ada di sini. Maka mungkin di situ kurang adanya kreativitas dan inovasi dari para bawahan. Nah, itu jika dilihat dari perspektif kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada organisasi lain di sini. Oke. Selanjutnya, untuk bentuk yang kedua yaitu ada organisasi lain dan staf. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi ya, hampir keseluruhan dari sektor-sektor perusahaan itu menggunakan konsep dari bentuk organisasi ini, yaitu organisasi lain dan staf yang bisa diterapkan di berbagai industri ataupun sektor yang ada. Nah, untuk kelebihannya apa? Itu dapat digunakan di setiap organisasi. Pastinya. Kemudian ada pembagian tugas yang jelas antara pimpinan, staf, dan pelaksana. Jadi di situ ada divisi atau bagian-bagian, ya kan? Jadi tidak hanya pimpinan dan juga pelaksana saja, atau tidak hanya pimpinan dan bawahan saja, tidak. Tapi ada staf-staf yang lain, mungkin di atas dari tenaga atau karyawan level bawah itu atasnya ada supervisor, mungkin di atasnya lagi ada manajer, baru atasnya ada pimpinan atau pengelola ataupun
pemilik gitu kan. Jadi di situ jelas gitu, strukturalnya lebih jelas jika dibandingkan dengan organisasi lain. Nah, oke, selanjutnya yaitu bawahan dapat berkembang dengan cepat. Kenapa? Karena di situ ada jenjang karir atau jenjang kerja yang memang bisa ditingkatkan. Semakin baik kinerjanya, maka dia bisa naik pada tingkat posisi tertentu. Ya kan, dari misalkan dia dari pegawai paling dasar, ya kan, kemudian meningkat karena kinerjanya baik, maka dia bisa dipromosikan untuk mendapatkan tugas di level selanjutnya, yaitu misalkan di level supervisor. Lalu setelah itu karena kinerjanya baik dan juga dengan bertambahnya masa kerja, maka dia bisa naik ke jenjang selanjutnya. Nah, itu jadi untuk dari proses bawah hingga menjadi pimpinan itu pun bisa berkembang dengan cepat sesuai dengan kinerjanya gitu. Nah, kemudian prinsip penempatan bawahan, the man on the right place. Ya pastinya ya kan. Jadi karena ada di sini berbagai macam tugas, berbagai macam divisi, berbagai macam bagian, pastinya butuh orang-orang yang sesuai dengan passionnya, butuh orang-orang yang sesuai dengan keahliannya, keterampilannya. Dalam penempatannya pun pasti disesuaikan dengan kinerjanya, disesuaikan dengan keterampilan. Dan dari keterampilan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya pengambilan keputusan yang sehat lebih cepat diambil. Kenapa? Karena di sini yang memikirkan tidak hanya pimpinan, tetapi dari berbagai staf yang memang dia memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Adanya konsep musyawarah, adanya konsep kebijakan, ya kan, pengambilan keputusan itu tidak semata-mata yang memberikan keputusan atau yang ikut andil dalam pemberian wewenang itu tidak hanya pimpinan saja, tetapi ada di situ wewenang dari mungkin setingkat supervisor ataupun setingkat manajer yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Oke, selanjutnya yaitu ada koordinasi dengan mudah dilakukan pastinya, karena ada berbagai jaringan atau berbagai bagian, tetapi tetap di situ harus ada koordinasi. Kemudian bawahan lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Pastinya karena ada support atau dukungan tentang perkembangan pekerjaan atau perkembangan karir itu, ya kan, mau tidak mau pasti tenaga dari level bawah hingga atas itu mereka harus bagaimana bisa aktif, pastinya lebih kreatif dan juga inovatif. Agar apa? Agar ketika dia bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik, kinerja yang lebih baik dari sebelumnya, maka pasti di situ akan dilihat bahwasanya perusahaan membutuhkan orang seperti ini, ya kan? Nah, dari situlah bisa dinaikkan ke jenjang selanjutnya. Kemudian disiplin dalam tugas sangat baik, pasti sesuai karena semuanya terstruktur, pasti disiplin dari para tenaga kerja pun juga sangat baik dalam entah itu dalam pengerjaan atau pelaksanaan tugas, entah itu wewenang, kemudian peran dan tanggung jawabnya, di situ pun juga sangat berkaitan erat dengan bagaimana disiplinnya dalam menjalankan tugas tersebut. Oke, selanjutnya dari berbagai kelebihan yang ada, tetap di sini ada kekurangan gitu kan. Nah, kekurangannya apa? Yaitu yang pertama, rasa solidaritas bawahan tidak begitu tinggi. Kenapa? Karena sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Nah, setiap orang memiliki tanggung jawab, setiap orang memiliki peran dan tugas masing-masing, pastinya di situ tidak ada rasa untuk saling membantu mengerjakan tugas yang lain, tidak mungkin karena setiap orang memiliki peran dan tugasnya masing-masing begitu. Jadi bagaimana caranya dia bisa menciptakan kinerja yang baik di posisinya masing-masing gitu. Kemudian jika koordinasi di tingkat staf tidak baik, dapat membingungkan unit-unit pelaksana dan juga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas. Pasti di situ karena tadi terstruktur ya, pastinya semuanya harus adanya koordinasi yang baik antara bagian atau antar divisi begitu. Jika tidak terjalin dengan baik, maka bisa menimbulkan kebingungan ya kan, antar unit-unit pelaksana yang lain atau antar divisi yang lain. Oke, itu berkaitan dengan organisasi lain dan selanjutnya organisasi fungsional.
organisasi fungsional ini yaitu tadi berkaitan tentang keahlian atau keterampilan seseorang gitu kan, penempatannya berdasarkan keahliannya karena banyak sekali bagian yang ada dalam suatu perusahaan. Misalkan dalam perusahaan tekstil gitu kan atau manufaktur yang memang di situ tentang berkaitan tentang produktivitas atau penciptaan produk atau barang tertentu yang memang membutuhkan banyak sekali orang gitu kan. Nah, kelebihan dari organisasi fungsional ini apa? Yaitu yang pertama pembidangan tugas jelas sehingga kesimpang siuran dapat dihindarkan. Karena setiap orang masing-masing orang itu memiliki tugasnya masing-masing dengan berdasarkan keterampilannya masing-masing, pastinya di situ sangat minim gitu kan kebingungan atau kerancuan tugas. Kemudian solidaritas moral dan disiplin di antara karyawan yang menjalankan fungsi yang sama pada umumnya tinggi, ya kan? Karena masing-masing divisi itu memiliki tugas yang sama gitu kan. Pastinya pun juga mereka saling memahami bagaimana tugas dan peran masing-masing. Kemudian koordinasi menyeluruh pada umumnya cukup tingkat eselon atas. Koordinasinya tidak perlu sampai ke tingkat pimpinan, pasti sampai ke atasnya saja gitu yang memang menjadi supervisor pada bagian itu. Kemudian spesialisasi para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin ya kan karena keahlian tadi ya kan. Dia ahli dalam bidang apa sih? Dia penempatannya di situ sampai dengan masa kerja yang sangat lama begitu kan karena sesuai dengan keahliannya. Oke, selanjutnya namun kekurangannya apa? Walaupun tadi bisa perusahaan itu bisa menghasilkan mungkin produktivitas yang lebih tinggi gitu kan karena keahliannya tuh masing-masing sesuai dengan passionnya, sesuai dengan keahliannya, penempatannya sesuai dengan keahliannya, tapi tetap saja di situ ada kekurangan. Nah, untuk kekurangannya dari organisasi fungsional ini apa? Yaitu adanya para karyawan terlalu menspesialisasi diri pada bidang tertentu saja sehingga sukar untuk mutasi tugas atau mutasi tempat. Pastinya karena dia memang ahli dalam bidang itu, pasti dia sulit untuk berpindah atau mutasi ke bagian yang lain gitu. Kemudian para karyawan terlalu mementingkan bidangnya saja sehingga koordinasi menyeluruh susah terlaksana. Kemudian memungkinkan terjadinya rasa golongan yang berlebihan di antara karyawan dalam menjalankan fungsinya. Jadi mungkin dia hanya fokus pada tugas dan fungsi perannya dia pada bagian itu tanpa memperhatikan bagaimana peran dan tugas dari bagian-bagian yang lainnya. Nah, kemudian di sini sangat mungkin hal yang tidak asing lagi ya, bagaimana organisasi kepanitiaan itu bagaimana bisa berjalan gitu kan. Nah, namun di sini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Dari kelebihan yang ada yaitu pada umumnya keputusan diambil secara tepat karena segala sesuatu dibicarakan secara kolektif dan segala faktor dipertimbangkan, ya kan pasti sesuai dengan apa yang dia tujukan karena di situ hanya fokus pada suatu kegiatan atau suatu hal yang memang ditujukan gitu. Kemudian kemungkinan bagi pimpinan berlaku diktator sangat kurang karena semuanya memberikan atau semuanya berhak untuk memberikan masukan ataupun mungkin konsep-konsep yang ada yang akan bisa dijalankan bersama. Kemudian kerjasama di kalangan pelaksana mudah dibina karena kembali lagi bahwasanya ini hanya sebuah kepanitiaan gitu. Kemudian namun kekurangannya adalah pengambilan keputusan agak sedikit lamban. Jika ada pelaksanaan kegiatan terkendala, tidak ada yang bisa dipersalahkan. Semuanya pasti bertanggung jawab gitu kan atas kegiatan tersebut gitu. Kemudian para pelaksana sering mengalami kebingungan karena arus perintah gitu. Daya kreasi seseorang pelaksana tidak menonjol karena semua pelaksana didasarkan pada kolektivitas di sini. Jadi mungkin ya kita melihat bahwasanya organisasi kepanitiaan ini hanya berjalan mungkin sesuai dengan kegiatan atau tujuan untuk mensukseskan suatu kegiatan saja gitu. Maka di sini pun mungkin ada kelebihan dan kekurangan yang ada memang yang tidak bisa dihindari begitu. Walaupun hanya
skopnya kecil, tetap di situ ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan bagaimana sih hubungan antara ilmu manajemen itu, kemudian manajer dan juga organisasi. Jika kita sudah membahas panjang lebar gitu kan tentang suatu organisasi dari konsepnya, teori-teorinya hingga unsur-unsur pembentuknya ataupun bentuk dari organisasi itu gitu kan. Pasti di sini sangat berhubungan erat gitu dengan ilmu manajemen, kemudian dengan manajer atau pengelolanya. Oke, kita lihat dari gambar ini ya. Di sini ada tujuan tadi, ya kan? Tujuan yang ingin dicapai dari apa? Dari suatu perusahaan atau suatu organisasi. Suatu organisasi ini sebagai wadahnya, ya kan? Sebagai tempatnya, ya. Kemudian dia memberikan asupan atau memberikan dorongan dari ilmu dengan adanya ilmu manajemen ini sebagai proses yang dinamis tadi, ya kan, kemudian digabungkan dengan adanya manajer atau penggerak, ya kan, maka disinilah bisa menciptakan yang namanya tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang diinginkan dari organisasi tadi, ya kan, dengan adanya manajer, kemudian adanya manajemen, ilmu manajemennya di sini, maka bisa mencapai pada apa yang diinginkan atau sasaran dan juga tujuan spesifik dari suatu organisasi. Tanpa adanya ilmu manajemen, pasti organisasi tidak bisa mencapai tujuannya. Tanpa adanya manajer, yaitu penggerak atau pengelola suatu organisasi, pasti tujuan pun juga tidak bisa dicapai. Maka ini kaitannya bahwasanya dari ilmu manajemen, kemudian manajer sebagai pengelola atau penggeraknya dalam suatu organisasi sangat penting kaitannya antara ilmu manajemen dan juga manajer atau sebagai pengelolanya. Itu. Nah, mungkin ini yang berkaitan dengan organisasi, konsep-konsep dasar, teori, kemudian hingga bentuk-bentuk dari organisasi, begitu kan. Nah, sebelum kita akhiri pada sesi kali ini, begitu, mungkin ini ada sedikit yang perlu kita diskusikan, yaitu perihal contoh yang ada di bawah ini, yaitu sebagai berikut yang saya tunjukkan di sini. Berikut manakah yang termasuk organisasi? Dari kedua contoh ini, yaitu ada contoh pertama, kemudian contoh kedua. Ya kan? Misalkan untuk di sini yang saya sebutkan untuk yang pertama, dicontohkan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan suatu instansi dibentuk koperasi pensiunan instansi X. Kepengurusan kemudian dibentuk dan mulai bekerja. Tujuan ditetapkan yaitu memperoleh keuntungan yang bisa dibagikan kepada anggota koperasi. Kegiatan mulai dilakukan dengan anggota koperasi berjumlah 50 orang. Koperasi mulai menunjukkan hasilnya pada tahun pertama setelah didirikan. Rata-rata keuntungan yang dibagikan ke anggota mencapai 500.000 per orang. Kemudian contoh yang kedua, sekumpulan orang melakukan unjuk rasa di depan kantor kecamatan. Pada mulanya mereka bermaksud menyuarakan aspirasi mereka, menuntut kenaikan upah. Kumpulan orang tersebut pada mulanya berangkat secara terorganisasi. Ada ketua rombongan, rencana kegiatan di depan kantor, dan akan pulang pukul 13 setelah pidato dibacakan. Akan tetapi, sampainya di depan kantor kecamatan, kumpulan orang tersebut berubah menjadi kacau. Ada yang mencoba merusak kantor, ada yang bentrok dengan petugas keamanan, sedangkan ketua rombongan tidak diketahui keberadaannya. Tujuan mereka menjadi tidak jelas, tidak ada lagi koordinasi antar anggota rombongan tersebut. Nah, dari kedua contoh ini, mana yang termasuk organisasi, mana yang bukan organisasi, dan kemukakan alasannya kenapa bisa disebut sebagai organisasi dan kenapa tidak, ya kan, dengan cakupan atau dengan analisa-analisa dari konsep yang sudah saya sampaikan tadi, gitu. Jika memang dia termasuk organisasi, jika termasuk bukan organisasi, kemukakan alasannya kenapa, seperti itu. Mungkin itu yang berkaitan dengan teori organisasi yang kita diskusikan bersama pada hari ini, yaitu perihal dari konsep dasarnya mengenai definisi hingga bentuk-bentuk dari organisasi tersebut yang pastinya berkaitan erat dengan ilmu manajemen dan juga manajer dalam suatu organisasi. Mungkin cukup sekian, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan semoga bisa diambil manfaatnya dan setelah ini bisa kita diskusikan bersama perihal dari topik pembahasan kita pada hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.